babuna tabaraka hisanuna bismillahirrahmanirrahim 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 la yaqulu ma'asmin syai'un bil ardi wa la fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim nawaitu ta'alumi wa ta'lim wa tadhakkura wa tami wal ibadati bil istiada wa hasi ala tamassuki bi kitabillah wa du'a ila al-huda wa jalalata ala al-khair ibtighai mardatihi wa sawabihi wa qurbi wa ila hadratin nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi sansadina ala karamallahu wa habati mazamna nasyal husain na'ali zainal abidi mailal masjidi zainal mailal risan syasubaka san'aman abdul jawad mailal risabasan asadili Syamdul Malik mailal ribadilat sya'alim ala Yadul Islam Rakatul Anam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali mailal ribadilat syekh Kai Zainuddin bin Abdul Aziz Zainuddin bin Ali Al-Maribari Summa ila ruwami walidina wa walidikum khalatina wa waladikum wa jaddatina wa jaddatikum jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bisan minal hadirin di majlis nurul iman sayuri ilahum Fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Jadi kita baca Fatihah minta sama Allah agar Allah senantiasa pelihara kita, jaga kita, dan Allah jadikan kita orang yang istiqamah, beriman, bertakwa kepada Allah. Semoga di pagi yang mulia ini semua niat kita, hajat kita, urusan kita Allah berikan gampang, Allah berikan mudah, kita, keluarga kita diberikan sehat afiat, dan Allah berikan kita rezeki yang banyak, halal berkah untuk ibadah. Ala hadhihi niyyah sirlana bi umurina bi barakatil Fatihah. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata 'ala qulubil mu'minin liyazdadu imanan wa taslima wa jazaahum sabaru ajran 'azima. Salatu wassalam ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana fa'am bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fihi innallaha la tukhliful mi'ad. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
seluruh hadirin jamaah Majelis Taklim Sabtu Pagi Nurul Iman yang kesemuanya kita senantiasa selalu dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus hadir di tengah-tengah kita guru kita Mukarram Kiai Dr. Andes Muhammad Mansur. Mudah-mudahan Allah berikan sehat afiat. Mukarram Ustaz Haji Ahmad Nahrawi SH, mudah-mudahan sehat, kita doain besok punya pendamping baru. Anak beliau Ustaz Kiai Duren. Iya, Duren, dudak keren. Ya, teman belum laku-laku. Iya. Mukarram Al-Ustaz Ahmad Sofyan Suri, Ustaz Arif Fadila, Ustaz Muhammad Yasin, Ustaz Mulia Solihin, Ustaz Habib Mustafa, dan juga Presiden Majelis Taklim Nurul Iman, Ustaz Haji Rusmin Hasbi. Mudah-mudahan memberikan sehat, dan juga tidak lupa yang punya duit, yang bawa-bawa duit, ngapain aja dia memang bawa duit. Ya, Bang Aling Syahril. Dan juga pengurus Musola Al-Ahyar. Dan seluruh orang tua, bapak, hadirin sekalian, kita bersyukur Sabtu pagi ini, Sabtu awal di tahun baru 2026. Kita ucapin alhamdulillah. Allah masih berikan sisa umur kita. Allah berikan kita sehat. Kita ngelangkah masih enak. Jalan, mata kita ngelihat enak. Dan ngelihat perempuan nggak salah. Kalau jelek kita ngomong jelek, kalau cakep pernah ketukar nggak itu? Luar biasa. Itu kalau nanti orang lihat itu janda cakep, dia bilang jelek, nggak normal. Ini anugerah. Mata kita melihat itu bisa jutaan, mata kita bisa menilai. Dari siapa itu? Dari Allah. Ya. Sehingga Allah gerakin kaki kita melangkah dari musola masjid tempat kita ke tempat ini. Ini nggak gampang. Bangun malamnya aja juga nggak gampang. Makanya ulama kita nuntun kita kalau habis sholat suruh banyakin itu baca doa. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Gitu. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah kami, bantulah kami ala zikrika, agar kami senantiasa bisa ingat sama Engkau ya Allah. Nah, kalau udah nggak ingat-ingat, ya Allah, hadirin dibangunin sama bini, bang udah subuh. Ngulet, ya. Tahu-tahu bangunnya jam 7. Ya Allah, hadirin, bersyukur betul kita. Ya Allah berikan sehat bisa umur, mudah-mudahan tahun 2026 ini ya Allah jadikan kita ini orang yang senantiasa mempersiapkan diri kita untuk kembali kepada Allah. Nah, ini kan kita kalau kita lihat wajah udah ngeliat semua. Ya, artinya deketan ke sono, sama kemana? Sama yang udah kita jalanin, hadirin. Yang udah kita jalanin ngentip. 3 langkah lagi nih. Kapan? Apa ntar pulang ngaji? Ya, pasti nggak itu? Pasti, hadirin. Masya Allah. Tadi dikit ya. Saya punya teman di Klender. Sekolah di Yusufia itu Madrasah Aliyah bareng sama saya. Terus dia kuliah di Borobudur. Sekarang jadi kasih PU. Untuk jaga makom yang ada di Borobudur. Di Borobudur kalau nanya itu kepala pemakaman Borobudur itu teman saya Ahmad Saroji. Gitu. Puasa kemarin hadirin udah mau maghrib. Kata bininya mau kemana sih bang?
Gue belum ada es buah ini. Belum punya es buah mau buka. Kata bininya, bang makanan udah banyak banget ini. Agak. Ya pergi naik motor. Begitu dia keluar di Borobudur, ada mobil diajar. Hadir. Ya. Niatnya udah cakep, karena dia buat buka. Lah bininya begitu dikabarin, lihat lakinya. Bukan innalillahi. Bang. Tuh. Gua kata juga apa? Ya Allah. Hadirin, umur kita nggak tahu. Bagian kita nggak tahu. Nah kita itu nanti matinya di rumah kita apa di jalanan. Ya. Makanya itu disuruh biasain bertempat-tempat yang baik, duduk yang baik, tujuannya kita yang baik, berteman dengan yang baik. Nah, kalau nanti bertemannya sama tukang mancing, begitu nyentak kejengkang mati. Sebutin innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bang Ahmad Satiri mati. Di mana? Di Empang. Bang? Mungkin nggak itu? Mungkin nggak? Mungkin. Kenapa? Karena memang kehidupannya turu-turunya di situ. Nah, kalau kita matinya habis ngaji Sabtu, habis ngaji, ya Allah. Kan gurih dengernya. Dengernya aja gurih. Kesonain mau urusan dia, mau. Hadirin, Masya Allah ini kalau kita nggak ngerenung buat diri kita, hadirin siapa? Ya, mudah-mudahan dah Allah berikan kita ini sisa umur badan kita sehat. Ya, sama-sama kita bisa memperbanyak amal untuk diri kita, hadirin. Cuman itu nanti yang bela diri kita. Kalau kita kembali kepada Allah. Hadirin, pada pagi hari ini melalui kitab Irsadul Ibad, saya menyampaikan ada beberapa hikayat di dalam kitab ini. Nah ini ada hikayat, hadirin sekalian, yang nanti mudah-mudahan dari cerita ini banyak manfaat yang kita ambil. Banyak manfaat yang bisa kita amal, dan banyak manfaat yang kita bisa jadikan buat tolak ukur diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya fihi aidan Anisa Abi Zaidi Al-Qurtubi qala sami'tu bi ba'dil asar anna man qala la ilaha illallah sab'ina alfa marratin kanat bida'ahu minan nar. Ini kata beliau telah meriwayatkan yang lainnya, yaitu Anisa Abi Zaidi Al-Qurtubi. Ini Imam As-Syaikh Abi Zaidi Al-Qurtubi, dia ini menceritakan qala, dan dia itu menceritakan sami'tu bi ba'dil asar, aku pernah mendengar dari sebagian sahabat Nabi. Min ba'dil asar itu dari sebagian sahabat. Cuman di sini enggak dijelasin apa Abu Bakar, apa Umar, apa Utsman. Yang jelas dalam hikayat ini min ba'dil asar, dari sebagian kalangan sahabat. Jadi ada hadis langsung dari Rasulullah, ada asar dari kalangan sahabat. Ada khobar, itu dari kalangan sahabat turun kepada tabi'in, terus baru nyampe ke kita. Mentip nggak itu? Mentip. Makanya kalau nanti itu omongannya, ceritanya itu tidak mutawatir, berarti ntar beda. Gitu. Ya. Ini kata beliau, Al-Imam Zaidi Al-Qurtubi, sami'tu fi ba'dil asar, aku pernah mendengar sebagian daripada asar sahabat. Anna, bahwasanya man qala, siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah sab'ina alfa marratin, sebanyak 70.000 kali. Wiridan nih. 70.000. Bukan main ratusan. 70. Ini kata beliau. Siapa orang yang membaca kalimat la ilaha illallah sab'ina alfa marratin
sebanyak 70.000. Ini jemaah pada ngomong, bacanya kapan itu Ustaz? Cepet aja bingung, cepet. Ya. Apalagi pakai 70.000. Ini kata beliau. Ini cerita hadirin sekalian bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Ini cerita bukan ecek-ecek. Bukan anekdot. Ini cerita berkelas. Ada kitabnya, halamannya jelas, pengarangnya jelas, yang nyeritain itu. Saya ngaji biar dantak ntar. Kalau ngajinya nggak dantak kan ribet. Itu. Ya. Hadirin. Itu kata beliau, kanat tida'ahu minan nar. Adalah orang yang membaca kalimat la ilaha illallah 70.000 kali, mereka itu dibebaskan daripada api neraka. Nah, sekarang kita mau nyari model mana? Ayo. Itu doa yang kita baca, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Endingnya wa qina. Yang pertama kita minta diberikan oleh Allah di dunia kita baik, di akhirat kita baik, dan Allah jauhin kita daripada siksa api neraka. Itu upaya kita. Itu ikhtiar kita melalui yang kita ucapin. Tapi kalau tidak ada pekerjaannya yang real, kira-kira realisasi enggak itu? Kalau nggak nyambung coy. Kita minta di dunia pengen kaya, kerja kagak, mancing dulu. Mampus juga nggak bakal kaya. Lah iya hadirin, ikhtiar ini ada dua, ada ikhtiar mulut, ada ikhtiar anggota badan. Kata Sayyidina Ali, al-harokah barokah. Kalau orang yang sering bergerak, aktif, tidak diam diri, itu hidupnya berkah. Ya, saya nggak punya kopi dulu, nggak punya rokok. Ke rumah Ustaz Ahmad Sofyan Suri. Emang beliau Ustaz paha, panggil bininya, Neng, guru datang, bikinin kopi, rokoknya Samsu. Reptil lagi. Habis ngopi, ngobrol, saya pulang pamit. Jadi ke dalam, Neng ada duitnya. Guru mau pulang, gocap. Rokok dapat, kopi dapat, duit dah. Gara-gara burger. Lah kalau di rumah nggak punya kopi, nggak punya rokok, kata wong Jawa meneng baik. Orang datang itu rokok sama kopi, Pak Ul. Nih ngaji danta ya. Ya. Cakep udah, kalau danta main enak, hadirin. Ngaji kan udah genggong ribet. Atuh nggak yang diamalin. Genggong. Iya. Jadi ini ngaji mah kita lagi netin dulu dah atu-atu. Ya. Jadi hadirin sekalian, ini cerita dari beliau luar biasa. Jadi kalau kita baca itu kalimat la ilaha illallah sebanyak 70 kali, tidak ahu minanna. Jaminannya kita bebas dari api neraka. Kita bebas, udah jauh. Orang di penjara dibebasin jauh nggak itu? Terus besok Badr lagi, ditangkap lagi. Badr. Ya. Kita juga sama. Hadirin. Udah istighfar mulu, udah itu tobat. Badr, diurangin lagi. Jadi tobatnya bukan taubatan nasu'a, tobatan sambal katanya begitu. Awal doang, ya. Hadirin, kita lanjutin ya. Fa'amiltu ala dzalika raja'a barakatil wa'di. Ini kata beliau Imam Al-Qurtubi, maka aku amalkan yang demikian itu. Apa? Suruh baca la ilaha illallah 70.000. Raja'a barakatil wa'di, dengan mengharap keberkahan daripada janji para sahabat itu. Itu. Ya. Kata beliau ini Imam Al-Qurtubi. Fa'amiltu minha li ahli. Maka aku amalkan itu untuk diriku dan juga untuk keluargaku. Jadi Imam Al-Qurtubi begitu dia habis baca 70.000, bininya diajak, anaknya diajak, mantunya diajak. Nah kita kira-kira kalau punya amalan ngajak bini, ngajak anak apa kagak? Nah ini jadi nasihat ini. Ya udah.
Masa ntar kita di sono masuk surga cuma sendiri-sendiri. Bini kita di sono, anak kita di sono, cucu kita di sono. Dolat dia. Tahu nggak dolat? Apa? Takut. Bini nuntut. Ya Rob, saya tidak reda suami saya Haji Ridwan masuk di surga. Walaupun temannya malaikat Ridwan juga. Ditanya, siapa? Ente, saya istrinya. Dulu ketika di dunia dia tahajud sendiri, dia zikir sendiri, dia baca Yasin sendiri, dia baca Waqiah sendiri. Enggak pernah saya diajak, ya Rob, saya kagak reda. Ambil. Gak aceh lu masuk surga, pindah lagi ke sana. Tuh. Jadi, tanggung jawabnya beras. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ada gak tuh? Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu daripada siksa api. Ombo hadirin mau. Kita udah enak banget lagi ngerokok, udah nyingsot. Dipindahin. Gara-gara dolat anak. Makanya wajib hadirin sekalian, istri anak kita itu disuruh ibadah aja. Ngomong, Neng, kalau kita di dunia bersama, nanti di sana bersama nyok, ini kita baca bareng-bareng. Gitu. Anak panggil. Kalau lu pengen besok ngikut ayah sama mama, tempat yang luar biasa. Nyok, baca ini bareng-bareng. Masuk surga, enak. Hadirin, itu ayat Al-Quran jelas benar. Kalau orang kafir nanti masuknya sama dia turut-turunya. Orang yang beriman, masuk surga bersama orang-orang yang dan keluarga kita. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Ombo akan giring, ombo akan tuntun itu orang-orang kafir masuk neraka dengan turu-turunya. Tuh. Tapi ayat berikutnya wasiqal ladzina amanu jannati zumara. Orang yang beriman nanti dia masuk surga bersama dengan orang yang beriman. Jelas betul hadirin. Ayat dalam Al-Quran itu jelas banget mengenai surga neraka. Ada wa ashabul yamin ma ashabul wa ashabus simal ma ashabus simal. Itu nanti ombo bagi tuh. Ada yang jalannya sebelah kanan, masuknya ke kanan. Ada yang jalannya sebelah kiri, masuknya kemana? Ada yang kalau ke kiri. Nah, nih. Jadi modalnya ini kita cuma baca kalimat la ilaha il, bebas daripada api neraka. Kemudian kita baca ombo ridho. Tahu-tahu nembil neraka, kata malaikat Ridwan, "Woi, salah lo. Sini tempat lo." Tuh. Panggil malaikat Ridwan, salah katanya. Tempat lu di sini. Di dalam surga. Ya Allah. Hadirin, ya ini kita ngaji lagi renungin diri kita. Apa hadirin? Yang kita belain di dunia. Motor, Novario, saya beli, kalau saya mati, saya tinggal. Bini saya cantik banget, saya tinggal. Yang ketika itu saya janji sama bini, ya, engkau adalah aku adalah engkau. Cintaku hanya untukmu, saudara. Ya. Bohong itu. Dusta. Benar? Enggak ada yang sejati. Ini kalimat saya pakai biar kita ngaji ini enak, tenang. Kan ngomong begitu dulu. Engkau adalah bagaikan bulan, aku adalah sinarnya. Ya Allah. Bohong padahal mah. Begitu bini kita mati duluan, dapat seminggu kita udah dari janda. Benar nggak? Iya bang. Kalau perempuan bisa tahan lama. Gitu. Kali-kali kita ngomong, nanti kalau gua mati lo kawin lagi apa kagak? Tergantung bang. Nah, itu bini badar udah teman-teman. Kita tanya tuh, Neng, kalau abang mati duluan bagaimana bang? Neng,
Tergantung bang, bader udah. Agak bang, saya emang gak mau kawin lagi dah. Gitu. Itu namanya setia. Kita ditanya sama bini kita, bang tak kalau saya mati duluan bagaimana? Gua lihat dulu neng. Iya, ya gue lihat dulu lah kondisinya. Lah kalau gua tidur nanti tidurnya sendiri bangunnya berdua kan gua ribet. Iya, ya, hadirin, jadi kayak begitu. Bantuan minggu kan? Ya Allah, hadirin. Wa amiltu minha amalan idda'artuha li nafsi. Maka aku amalkan itu kalimat la ilaha illallah 70.000 itu menjadi amalan buat diriku. Jadi udah jejak banget ini Imam Al-Qurtubi. Begitu. Wa kana idza kabaitu ma'ana sabun. Maka ketika itu aku berada di rumahku, maka datanglah seorang anak muda, kata beliau. Jadi beliau ini didatangin tamunya anak muda. Yuqalu, dan dia berkata kepada anak muda itu, innahu yukasifu fi ba'dil awqat bil jannati wan nar. Ini anak muda datang ke rumah Imam Al-Qurtubi itu, anak muda yang punya ilmu mukasyafah. Jadi itu nggak ada hijab buat dia. Surga dia bisa lihat, neraka dia bisa. Ya Allah, luar biasa. Itu anak muda. Kalau kita udah saya begini aja, hadirin sekalian, melihat itu nggak tembus-tembus. Nggak tembok. Betul. Ini anak muda diberikan oleh Allah ilmu mukasyafah. Dibuka itu hadirin sekalian, tidak ada hijab. Dan ntar ini kalau majlis taklim Nurul Imam Sabtu pagi semua dibuka hijabnya, nggak ngaji kita bang. Begitu kita keluar, kita lihat orang itu mukanya monyet, kita lihat lagi mukanya babi, mukanya ular, mukanya ini. Ogah mau jalan ribet, dibuka tuh oleh Allah. Allah. Ini orang-orang yang diberikan oleh Allah ilmu batin, ada yang kalian kalau nggak kuat nangis yang jadi. Kenapa? Manusia itu ya. Dari palanya ke bawah itu manusia utuh, tapi muka palanya itu berbentuk bina. Ya Allah. Kenapa digituin? Karakternya. Gitu. Ya. Kalau hidupnya di dunia nggak pernah merasa cukup, palanya monyet. Tuh orang hidup di dunia tuh nggak pernah bersyukur, nggak pernah merasa cukup. Gak pernah cukup. Itu digambarin nanti palanya monyet. Kirdun, apa namanya? Kerak, hadirin. Insya Allah. Ya, kita takut betul. Ya. Terus wakanatil jama'atu tarola ufadlan ansigori. Maka hadirin sekalian, ketika itu yang datang ke rumah Imam Al-Qurtubi itu bukan cuma anak muda, ada temannya datang. Tarolahu fadlan ala segari sini. Maka melihat itu semua tentang fadilah keutamaan anak muda itu diberikan ilmu mukasyafah yang masih dalam keadaan kecil umurnya. Masih muda betul udah diberikan ilmu mukasyafah. Wa kana fi qalbi syai'un. Maka terbersit di hatiku, kata Imam Al-Qurtubi, tentang suatu. Artinya ini anak muda ya bisa melihat surga dan bisa melihat neraka. Bener apa kagak? Ya. Fattafaqa anistada'ana ba'dal ihwan ila manzirihi. Maka sepakat itu orang yang berada di rumah Imam Al-Qurtubi, sebagian saudaranya juga, dia itu merasakan apa yang dikatakan itu anak muda. Ini bener enggak? Gitu. Semuanya pada kaget antara percaya sama ilok. Gitu. Ngomongnya ilok. Orang masih bocah. Orang masih anak kecil. Gitu. Ya. Ini cerita adik sekalian. Panahnu Nabi awul to'am. Maka ketika itu aku menyiapkan sebuah makanan. Kata Imam Al-Qurtubi. Jadi kena ada tamu disiapin apa?
makanan. Wasabu ma'ana, dan anak muda itu duduknya dekat dengan Imam Al-Qurtubi. Isoha soyatan munkarotan. Ketika itu anak muda berteriak dengan teriakan yang sangat keras. Gitu. Paman, paman, itu ternyata yang datang ponakannya. Paman, paman, ibuku di neraka, paman. Kenceng. Itu makan ditunda nggak jadi. Tuh dia teriak, paman, paman, ibuku di neraka, paman, ibuku di neraka. Wajtama'a fi nafsihi, maka semua orang yang ada di situ menjadi satu pada dirinya itu merenung dan takut. Wa huwa yaqulu, dan anak muda itu ngomong, ya ammi hadhihi ummi finnar. Wahai paman, ibuku itu sekarang berada di dalam neraka. Bayangin hadirin, lagi mau makan dia teriak ibunya ada di neraka. Wa huwa yasi'un bisya'in azim, dan dia itu berteriak, yang tadinya teriaknya kencang, ini lebih kencang lagi. Itu nasi, makanan gak jadi dimakan dah. Pada takut orang. Takut mati masuk neraka maksudnya. Gitu. La yusakku man sami'ahu annahu amrin. Tidak ada hadirin sekalian yang itu orang yang bersama di rumah Imam Abu Zaidi Al-Qurtubi itu yang ragu daripada mendengar apa yang diucapkan itu anak muda. Nggak ada yang ragu. Jelas betul ya, dia bisa melihat ibunya itu berada di dalam api neraka. Falamma ra'aitu ma bihi min inzi'an, maka ketika itu hadirin sekalian melihat apa yang ada di dalam anak muda itu minal inzi'a, yang dia itu dalam keadaan keluh kesah. Jadi orang udah pada makan, dia makannya bingung. Habis makan nyuap lagi lama. Itu orang pada ngeliatin. Ya. Jadi orang itu makan udah sepiring, dia baru tiga suap. Iya. Gelisah dia. Nggak enak makan. Karena melihat ibunya di dalam api neraka. Qultu bin nafsi. Maka ini Imam Al-Qurtubi lebih penasaran lagi. Dia itu bertanya pada dirinya. Ya, ini ponakanku benar apa kagak? Apa kemasukan setan, apa jin? Gitu. Kata siapa nih? Kata Imam Al-Qurtubi. Yauma ujarribu sidqahu. Maka ketika itu diberikanlah Imam Al-Qurtubi ini sebuah sentuhan untuk membenarkan daripada keponakannya itu. Jadi Imam Al-Qurtubi disentuh pakai ada suara tapi orangnya kagak. Gitu. Fa'alhamni Allahu sab'ina alfan. Maka aku diberikan ilham. Ini kata Imam Al-Qurtubi, disuruh membaca itu kalimat la ilaha illallah yang sebanyak 70.000 yang pernah dia baca. Jadi Imam Al-Qurtubi baca tuh. Baru la ilaha illallah. Belum sampai 70.000, dia baca baru sekali, dibuka hijab. Dibuka hijabnya. Melihat itu, ibunya anak muda betul berada di dalam neraka. Walam yatli ala dzalika ahadun illallah. Tidak ada hadirin sekalian yang tahu di tempat rumahnya itu, ya, dia sedang mengucapkan itu kecuali hanya dia dengan Ombo. Jadi bacanya nggak kenceng gitu. Apalagi punya amalan bacanya kenceng banget. Enggak, baca pelan. Nggak ada yang tahu. Masya Allah. Fakultu fi nafsil al-asaru hakun. Maka berkatalah Imam Abi Zaidi Al-Qurtubi pada dirinya bahwasanya asar sahabat itu benar. Enggak bohong. Begitu dia baca la ilaha illallah, itu hijab dibuka oleh Allah. Dia mengatakan kalau janji sahabat itu adalah benar.
Walladzina ra'auhu shadiqun, dan para sahabat yang telah meriwayatkan daripada hadis yang Rasulullah sampaikan kepadanya itu semuanya adalah benar. Ya, hadirin, kalau ada hadis yang berupa asar dari sahabat Nabi yang 4 itu semuanya adalah benar. Tidak diragukan lagi. Gitu. Ya, hadirin, apa pada akhirnya Allahumma inna sab'ina alfan fida'u hadhil mar'ah. Imam Al-Qurtubi berdoa, mohon sama Allah, ya Allah, dengan 70.000 itu kalimat la ilaha illallah yang aku baca, maka bebaskanlah ibu daripada seorang anak muda itu. Ini pakai tawasul. Apa tawasul? Berantara birokrasi. Tuh. Bahasa kerennya begitu. Bapak nggak kenal sama Aling. Kalau ujuk-ujuk ke rumah Aling nanya, siapa? Bapak dari mana? Tinggalnya di mana? Panjang. Meminjam duit kelamaan. Kalau ngajaknya Ustaz bin Habib begitu sampai melalui dia, Aling, ini teman saya, ada sesuatu. Selesai. Itu namanya birokrasi. Jangan dikata nggak pakai tawasul, langsung aja. Emang lu apa, Paul? Kadang-kadang gedeg banget, langsung aja minta sama Allah. Ya, ilaha illallah. Lah iya, biarin tuh buat dia. Yang diikutin yang begitu mah nyeliwak ntar. Sombong banget. Ya. Hadirin, tuh kalau baca nanti nasihatnya, hadirin sekalian, munakibnya yang sering kita baca, Syekh Muhammad Saman, itu kata beliau orang berdoa kagak pakai baca sholawat, itu doanya dari sini apa ke Kemang panjangnya nggak ada yang nyambung. Mu'allakun bainas sama'i wal ardh. Kalau orang berdoa nggak pakai tawasul dengan Nabi kita, doanya kagak bakal diterima oleh Allah. Ini kalau majlis Nurul Iman Sabtu pagi ada yang begitu, berhenti bang lo ngaji. Ngikutin guru siapa? Nah, iya, ngajiin Nurul Iman. Terus baca doa nggak pakai selawat, lah kagak nyambung. Yang punya itu sambungan cuman Rasulullah. Yang doa kita bisa dikabul cuman Rasulullah. Syafaatnya bukan cuma nanti di akhirat, di dunia Allah berikan itu syafaat buat kita. Tanya hadirin sekalian, kenal nggak dengan guru Abbas Kumpul? Di mana? Ya, di video. Iya dah. Itu guru Abbas Kumpul. Doanya itu cuma nyebut Isfa'lana ya Rasulullah. Isfa'lana ya Rasulullah. Isfa'lana ya Rasulullah. Dia ngomong begitu, minta apa aja, Mas datang seperti yang baca dia. Bukan kita, bukan Haji Ridwan. Ridwan baca Isfa'lana ya Rasulullah, nggak bakalan datang. Kata Rasulullah, lu masih sombong Haji Ridwan. Dosa lu masih banyak, bersihin dulu. Jadi wali itu punya keistimewaan masing-masing. Kan itu dalam rawi Sifti Durar ada itu. Isfa'lana ya Rasulullah. Ya. Kita kan cuma kena baca doang. Belum ngerti itu. Insyaallah. Itu amalan beliau. Insyaallah. Itu namanya tawa sama siapa? Sama Rasulullah. Makanya kalau kita umroh itu dibimbing, begitu kita ziarah ke makam Rasul, Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Gitu. Jangan datang, ya Rasul aku datang nih ke makammu. Ntar malaikat Jibril gede. Songong. Ya. Berisal. Itu namanya kita tawasul. Ya, hadirin. Jangan sok banget kita. Ngapain sih doa pakai bersalawat sama Nabi, kita minta aja langsung sama Allah. Ya, Allah itu yang ngomong orang sedeng. Sedeng udah itu. Hadirin, ya, pakai
Paling enggak kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina, baru minta gitu. Itu kan sholawat pendek gitu. Ada sholatan tunya nabiha, ada sholawat apalagi. Kami lakukan kepanjangan. Itu baca itu. Itu namanya tawasul. Hadirin sekalian. Jadi kita lanjutin dikit lagi. Pamastami'atul hatiru fi nafsi, maka ketika itu aku mendengar ucapan anak muda itu yang ibunya ada di dalam neraka. Itu Imam Al-Qutubi membaca doa itu tadi belum sampai selesai. Hadirin sekalian, itu ponakannya itu yang anak muda, qala ya ammi aiya ukhrijat, ya paman, ibuku itu udah dikeluarin dari neraka. Itu dia baca doa belum selesai, anak muda itu teriak, paman, ibuku udah dikeluarkan dari neraka. Ya. Jadi ntar kalau nggak percaya, ini amalin 70.000. Ya, kita lihat kira-kira kita, baba kita, engkong kita di mana adanya. Baca 70.000. Ya, ntar kalau terus kagak kuat sedeng yang ada. Ya, ini hadirin sekalian diamalin oleh Imam Al-Qurtubi sama keluarganya itu setiap habis sholat 100. Habis sholat fardu. Nah kira-kira kalau kita baca la ilaha illallah 100 berapa menit? Nah, ntar pulang hitung dah. Berapa lama dibacanya? 4 bulan 10 hari. Nah, ternyata ini ya hitungan itu hadirin sekalian berkeramat. Bacanya 4 bulan 10 hari. Coba hitung dah. Kalau kita baca itu setiap waktu, habis sholat fardu 100, kita baca 4 bulan 10, ada nggak genap 70.000? Tuh. Ya, ini Januari nih ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Kita baca ini sekarang habis sholat 100. Ntar apa bulan Mei, apa yang terjadi? Itu. Ya. Itu hadirin. Udah digituin, apa yang terjadi? Ya. Selama 4 bulan 10 hari. Ternyata hadirin, hitungan 4 bulan 10 hari ini bukan hitungan ecek-ecek. Teruji. Itu tadi kata adik saya Ustaz Mulia, ya, perempuan ditinggal mati sama suami. Itu ada masa iddah. Apa ini iddah? Dan iddah itu apa? Iya, masa nunggu apa? Masa nunggu itu nutfah yang ada di perempuan. Karena dulu itu nutfahnya lakinya yang pertama ditumpahin tuh ke dalam lubang. Nah, iya, ini kira-kira nutfahnya itu jadi apa enggak? Kalau 4 bulan 10 hari enggak jadi, berarti normal. Itu. Nah, ini orang janda belum apa 4 bulan udah nikah lagi. Yang nikahin ustad. Ustadnya kagak janda. Jadi tanya. Saya ngomong nih. Kalau saya hitung ada 7 apa 8. Orang ke rumah saya udah bawa saksi, bawa laki perempuan. Saya nggak kenal, saya tanya. Ibu, jandanya apa? Suami saya pergi, Ustaz. Udah lama, udah hampir 10 tahun. Ngomong nggak? Ente, saya punya bini, Ustaz. Gitu. Terus, saya pengen nikah siri. Nikah mengadeng siri, bang, nikah bener loh. Komelin. Ya, saya ragu, saya suruh pulang. Kamu ngapa Ustaz? Enggak, saya ragu, pulang aja. Entar kalau itu perempuan janda masih ada lakinya, ini kan itu apa? Haji Ridwan, dibeliin deh paling dulu. Oh, hadirin jangan main-main. Lah iya, sampai yang nikahin. Haji Ridwan. Ustaz, gue lagi ngopi ditangkap. Mau polisi, ngapa Ustaz Ridwan nikahin orang, ditangkap polisi. Kata yang gedeg sama yang gedemen. Syukur.
Iya hadirin, jangan. Kalau kenal nggak ngapa-ngapa. Lakinya kenal, perempuannya kenal. Resikonya cuma satu. Ngomong. Kayak mau dia datang sini minta nikah sama gue daripada dia rendang rendeng dosa, gue tikain orang gue tahu, selesai. Kalau nggak kenal, ombo hadirin tanggung jawab gitu. Ya, tanggung jawab. Makanya saya sampai sekarang itu udah kagak mau aja nikahin yang kagak jelas. Ngeri bener hadirin, kecuali Ustaz Narawi. Siapapun itu perempuannya yang dia bawa, walinya ada, gue tikahin. Kenapa? Ustadz, kiai, ilok bohong. Nah, udah. Ya, hadirin, jadi ternyata itu masa idah itu 4 bulan 10 hari. Apalagi hadirin? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu disuruh puasa oleh Allah 4 bulan 10. Nabi Sulaiman tanya, buat apa ya Rob? Buat nundukin angin. Buat nundukin jin. Buat nundukin manuk. Terutama siapa? Ratu Balqis. Wah. Itu Nabi Sulaiman suruh puasa 4 bulan 10 hari. Selama dia berpuasa itu, ya setiap habis sholat itu, dia baca Bismillah 101. Itu enggak? Kira-kira itu berapa puluh ribu Bismillah dibaca. Selesai, dia itu hadirin sekalian puasa 4 bulan 10 hari. Ya, dia panggil tuh sekretarisnya Nabi Sulaiman. Asisten. Oh sekarang ini namanya Aspri. Sekretaris pribadi. Siapa sekretaris pribadinya Nabi Sulaiman? Ya. Ini ngaji guri ini ya. Siapa sekretaris Nabi Sulaiman? Jin. Burung hudhud. Burung hudhud burung apa ini? Burung beo. Maka itu burung beo, burung cerdas. Tergantung tuannya yang didik. Kalau didiknya jelek, burung beo ngomong jelek. Diajarin tak kalau yang datang cakep, lu ngomong ya cakep, cakep. Yang datang jelek, jelek, jelek. Assalamualaikum, waalaikumsalam, jelek, jelek, jelek. Kata burung beo. Diajarin itu burung beo ngikut. Bisa beri salam, bisa ngomong. Ini burung ud-ud itu, hadirin, dikasih surat dari Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman itu nulisnya kalimat yang awal, ya innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alayya wa'tuni balqis. Gitu. Itu suratnya Nabi. Ketika dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ala alayya watuni balqis. Ini jangan dipakai hadirin. Karena kalau dipakai gua nggak jawab nih. Kalau perempuan nanti udah telanjang bisa ditikahin aja. Ini doanya Nabi Sulaiman. Diberitahu oleh Allah. Gitu. Begitu diinterin itu surat ditaruh di mejanya Ratu Balqis. Iya. Begitu dia buka, dia baca. Belum kenal dengan Nabi Sulaiman, baru kenal namanya aja, Ratu Balqis itu udah kesentuh. Akhirnya, sebelum itu burung hudhud pulang, ya dipanggil sama Ratu Balqis. Itu tuanmu istananya seperti apa? Apa isinya? Kalau istrinya lebih cakep daripada istanaku, aku akan siap menjadi suamiku. Gitu. Hudhud pulang keder. Seminggu nggak pulang-pulang. Keder. Nabi Sulaiman apa berang? Ini kemana nih? Terpulang gua potong nih kalau tinggal ini. Keder begitu nyampe ke rumah Nabi Sulaiman ditanya, lu kemana? Saya keder raja. Lah mengapa lu keder? Saya ngelihat mukanya Ratu Balqis raja, mandang sampai setahun masih cakep aja. Nah, burung aja demen. Hadirin, burung aja demen melihat Ratu Balqis, apalagi aja Ridwan.
Ya Allah. Hadirin, akhirnya ditanya itu burung udud, apa istananya? Ratu Balkis, isinya emas semua. Sulaiman, oh baik. Besok malamnya, sepertiga malam, Nabi Sulaiman panggil itu jin, panggil iblis, panggil ifrit, semuanya itu. Ada apa ya Raja? Gua nggak mau tahu, kata Nabi Sulaiman. Besok habis subuh, istanaku ini semuanya udah intan mutiara. Lu nyilam di laut, lu ambilin jin. Setan, iblis, lu ambilin. Nyilam, nyuruh Nabi Sulaiman. Tanya bang, kalau belum bisa nguasain jin sama setan, macam pakai belagu. Sulaiman doang. Begitu sebelum subuh, istananya udah berubah menjadi intan mutiara. Ya, Ratu Balkis diundang ke istananya di Sulaiman. Begitu dia ngelangkah matu di istananya, dibalik oleh Allah. Palanya di bawah, kakinya di atas. Keder Ratu Balkis. Apa ngiler-ngiler kagumnya. Melihat hebatnya itu istananya Nabi Sulaiman. Yang akhirnya Ratu Balkis bersedia mendampingi Nabi Sulaiman. Ya, cuman puasa 4 bulan 10 hari, baca bismillah 101, dia bisa punya istri cantik ratu, duitnya nggak habis-habis. Kalau pengen kaya, pengen enak, baca bismillah, besok bini nambah duit banyak. Iya, itu aja udah hadirin. Mau apa lagi? Iya, cuma tinggal bacanya doang, jejak apa enggak? Bisa apa kagak? Kan ini kan kalau prolognya udah saya kasih. Ya. Ngajarnya takut di potongannya. Mantur, bukan takut sama mantur, kita masih sayang begitu. Sayang sama bini lama, hadirin. Kalau pengen mah pengen banget. Ini kan ada di Paraya nih. Padahal dia ngadu. Oh, makanya tuh kalau ngajar ngomongin sama kawin mulu, biarin begitu. Lainnya ada di Paraya, hadirin. Emang ngomong. Ya, hadirin jadi kayak begitu. Ya, termasuk juga Nabi Yunus alaihissalam ketika berada di dalam ikan hiu. Ternyata beliau itu baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal, itu sebanyak 4 bulan 10 hari. Jadi luar biasa. Ya. Kalau tadi itu ada yang ngamalin Bismillahirrahmanirrahim, ala ta'lu ala ya watuni, terus janda dia sebut, janda keder, lu tanggung jawab sendiri bang. Gua kagak nyuruh gitu. Ya, itu mah Nabi Sulaiman. Ini kan ngaji kudu jelasin Ustaz Rusmin. Terakhir gua ngikutin Ustaz Ridwan ini gua baca kan ada keder dah. Ya. Ini lagi cerita Nabi Sulaiman. Ya, hadirin wajah pelan-pelan zikir la ilaha illallah kita baca sesuai dengan kemampuan diri kita. Ya Allah, ini juga zikir ini yang bisa bebasin kita dari api neraka. Ya hadirin, ini aja. Mudah-mudahan jelas, gamblang, dan tak. Ya, nggak ada yang pakai ragu. Ada yang ragu nggak masih? Alhamdulillah. Ya, hadirin, ini aja. Tertutup wambahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.